Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Sudrabimanyu dengan NIM G00249194 dari kelompok B7. Di sini saya akan membuat video untuk laporan praktikum anatomi blok 2.1. Oke, mungkin langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Oke ya, ini. Jadi ereksi dan ejakulasi ini nanti yang pertama, untuk mekanisme ereksi itu oleh parasimpatis dan juga untuk yang ejakulasi itu oleh simpatis. Nah, ejakulasi sendiri nanti akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama emisi, yang kedua ejakulasi. Nah, emisi ini nanti substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra di ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Oke, yang pertama ya, saya akan menjelaskan untuk mekanisme dari ereksi. Nah, mekanisme ereksi penis ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area perioptik, medial, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokamus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP hipotalamus dan hipokampus itu nanti dibawa ke efektor. Nah, melalui apa? Melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 atau nil CLMS sakral 2-4. Sedangkan untuk inhibisi dari ereksi ini nanti dibawa oleh saraf simpatis segmen lumbal 1-3 atau NIL CLMS L1-L3. Oke, mungkin selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail. Jadi nanti benar tadi ya. Jadi dari SSP tadi itu akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis yang sakral 24. Nah, efektor ya. Terus reseptornya apa? Reseptor afferent itu nervus dorsalis penis atau sensibilitas nanti membawa rangsangan menuju sentrum atau yang sentral yaitu NICLMS 2-4. Nah, efferent tadi kan afferent, sekarang yang efferent. Nah, efferent oleh apa? Nervi erigentes yang merupakan apa? Serabut parasimpatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis. Nah, selanjutnya ada vasodilatasi. Dari apa? Dari arteri helicinae yang menyebabkan corpora cavernosa jadi terisi oleh darah. Nah, nanti tunica albuginea akan teregang, terus dan vena dorsalis profundus penis akan terjepit. Nah, dengan cara ini, aliran keluar dari jaringan erektil dihambat, sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Kemudian panjang dan diameter penis bertambah besar, maka terjadilah ereksi. Itu dari yang ereksi ya. Oke, saya akan lanjut untuk yang ejakulasi. Nah, ejakulasi ini yang tadi ada dua. Terus emisi itu transmisi dari cairan semen ke dalam uretra. Ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari OW. Nah, untuk reseptor kulit atau reseptornya itu afferent oleh nervus pudendus. Sentrum akan membawa rangsang menuju nail CLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Oke, mungkin penjelasan lebih lanjut jadi gini. Tadi kan para sarafnya apa? Simpatis. Nah, mekanisme ejakulasi ini terdiri dari dua proses kan, emisi dan ejakulasi. Nah, reseptor efferent oleh nervus pudendus sentrum akan membawa rangsang ke nail CMS tadi yang 1-3. Nah, terus untuk emisi itu tadi transmisi cairan semen ke dalam uretra. Pada saat proses emisi, dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis berkontraksi, serta sphincter vesika urinaria berkontraksi. Jadi, pada saat emisi ini yang berkontraksi apa saja? Otot-otot kelenjar vesikalis, bulbo uretralis berkontraksi, bulbo uretralis, nanti juga
pincer vesica urinaria. Nah, dari emisi ini menuju kemana? Menuju ke ejakulasi. Nah, nanti ejakulasi itu kan keluarnya semen dari OW. Jadi awalnya adalah arteri helicinae yang berkontraksi bisa menjadi mengalirkan darah ke venula ditambah kontraksi muskuli bulbus spongius dan ischio cavernosus. Jadi yang kontraksi ada dua lagi nih, bulbus spongius dan ischio cavernosus. Nanti sehingga memicu dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Oke, jadi ya itu tadi penjelasan dari mekanisme ereksi dan ejakulasi dari yang awal sampai keluarnya melewat OW. Oke, karena udah menjawab, saya langsung next saja. Oke, soal yang kedua, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksterna. Oke, kita next. Oke, ini ya. Jadi untuk organa ini feminima eksterna akan ada beberapa ya yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah mons pubis, selanjutnya ada labial anteriora, labia interiora, terus ada gland of clitoris, ada labium minus. Di sini nah ada labium majus bagian luar, sudah ada vestibuli di tengah, terus ada yang ada di sini ya. Jadi bagian luar dari vaginanya. Nah, oke. Jadi ya tadi apa aja? Mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibuli mayor. Oke, eksternal itu berarti di luar kavitas pelvis ya. Nah, kita langsung aja masuk. Wait. Oke. Penjelasan yang pertama ya. Jadi, mons pubis itu adalah area kulit yang menonjol menutupi simfisis osis pubis. Terus kalau klitoris itu merupakan organ erektil. Kalau labia mayor itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis. Labia minor itu pelipatan yang tidak mengandung lemak. Vestibulum, ruang yang dikelilingi labia minus ya. Nah, glandula vestibuli mayor itu glandula ini homolog dengan glandula bulbo-uretralis. Next, nah di sini untuk himen ya. Sini ya, himen. Jadi himen itu selaput mukosa yang kayak pembuluh darah. Terus karunkula hymenalis, sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus adalah karunkula hymenalis. Nah, jadi di sini ada yang pertama adalah anular himen, septate himen, cribriform himen, dan parous introtius. Oke, mungkin agak sedikit boros, mohon maaf. Tapi yang jelas adalah nanti di sini adalah ada gland klitoris tuh di sini ya. Ini bagian dari sininya. Terus ada corpus cavernosum tuh ini. Terus ada crus of clitorisnya yang ini. Oke. Itu tadi ya. Itu untuk anatominya. Mungkin tadi untuk struktur ada sudah semua ya, sudah dibahas untuk struktur dari bagian luar, maksudnya dari yang pertama Mas Bubi sampai sini. Oke, sebentar. Apakah ada yang kurang materinya? Mungkin ini untuk tambahan saja ya, kayak vaskularisasi dan inovasi ya. Nanti aja deh. Kita bahas dulu untuk dari bagian anatominya ya. Kita kulik-kulik lagi kali ya. Tadi bagian mons pubis nih. Nah, di bagian mons pubis itu tadi kan masih ditutupi oleh pubes. Tadi belum saya bahas ya. Atau rambut pubis. Nah,
Kalau klitoris itu homolognya dengan glans penis. Oke. Terus untuk labia mayor homolognya dengan skrotum pada pria. Nah, ke arah anterior dan posteriornya, labia mayor ini, dexter et sinister akan saling bertemu. Membentuk apa? Membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Terus, buat yang labia minor, terletaknya di antara kedua labia mayor. Nah, labia minor ini membatasi bagian lateral dari OW dan orifugum vaginae. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minor, dextra et sinistra akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau Vauquete. Ke arah anterior, setiap labia minor terbagi menjadi dua, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan atas berjalan dari atas klitoris, membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoridis disebut preputium klitoridis. Selanjutnya untuk lapisan bawah, berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoridis. Nah, untuk vestibulum, itu merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium uretral, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibulus mayor dan minor. Untuk yang terakhir ada dari glandula vestibulus mayor, itu homolog dengan tadi glandula bulbo-uretralis pada pria. Setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Oke, mungkin itu untuk anatomi dari OGF eksterna. Mungkin akan saya next untuk yang berikutnya. Jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularasi dan inervasinya. Oke, REN ya. Oke, ini yang pertama. Jadi REN itu memiliki fungsi nih. Nah, fungsi dari REN adalah menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin atau ekskresi. Nah, terus juga mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam-asam basa dari darah. Nah, fungsi endokrinnya untuk eritropoietin, enzim renin, dan kalsitrol. Nah, untuk REN, yang pertama dari anatomis ya, anatomi dari REN itu merupakan organ dari retroperitoneal. Nah, terdapat apa aja? Terdapat glandula adrenal di polus superior. Terus letak skeletopisnya REN sinister. Oke, ada REN sinister dan dexter ya. Nah, sinister setinggi bagian superior FTH 12 dan sampai inferior FL12 3. Nah, REN dexter itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Oke, sebentar. Lanjut ya. Lapisan pembungkus dari REN. Nah, ini lapisan pembungkus dari REN. Yang pertama dari profunda ke superficial. Ada kapsula fibrosa. Terus ada di sini ya kapsula fibrosa. Oke. Terus akan ada peritoneal fat yaitu di bagian sini. Terus peritoneum ya, peritoneal fat. Terus ada fascia renalis. Ini fascia renalis. Selanjutnya ada paratenal fat. Oke, untuk fiksatornya nanti untuk yang mendukung nih atau menyokong REN yaitu fascia renalis, arteri vena renalis, dan corpus adiposum. Oke. Jadi kapsula fibrosanya ya yang membungkus yang meliputi REN, perineal fat untuk lemak yang meliputi kapsula fibrosa, untuk fascia renalis, lapisan yang membranosa yang terletak di luar, pararenal fat, lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior. Oke. Nah, ini ada permukaan anterior, ginjal kanan ya, bagi pasien anterior. Di sini ada ekstremitas superior, ada mantul lateral, ada di sini ya arteri-arterinya, Margo yang akan dijelaskan nanti. Ada kapsula fibrosa yang dipotong dan dibuka.
Oke. Oke. Jadi di sini ya struktur internal dan eksternal ya tentunya ya dari rem. Jadi eh, yang pertama adalah fasies. Fasies ada anterior dan posterior. Nah, ini ada anterior. Nanti untuk polusnya ada superior dan cranial. Berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Nah, inferior, nah itu ada inferior. Untuk Margo ada medial sama lateral. Ya, tadi ya polus ada superior dan inferior nih. Polus. Oke. Terus, nah, margo yang lateral itu berbentuk cembung. Kalau yang medial, nih ya, margo lateral cembung ini berbentuk medial cekung. Nah, oke, paham. Terus next. Oke, akan saya next. Nah, ini untuk bagian yang internal. Tadi kan saya yang eksternal. Nah, sekarang yang internal. Nah, di internal ini akan yang pertama akan ada cortex renalis. Ya, nah itu dibagi dua, columnar renalis seperti ini dan juga arcus corticalis. Nah, untuk yang renalis seperti ini itu nanti struktur di antara piramidis renalis ya kan dan untuk arcus corticalis lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Yang kedua adalah medulla renalis. Oke, nah medulla renalis ini ada piramid renalis, ada banyak ya di sini ya. Ini ya, piramid renalis, medulla, ada papilla renalis, foramina papillaria, terus kalik minor, kalik mayor, pelvis renalis, dan juga sinus renalis. Untuk piramid renalis itu masal berbentuk konus, papilla renalis itu apex dari medulla renalis, foramina papillaria itu lubang-lubang di ujung papilla renalis. Kalik minor itu terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis, kalik mayor gabungan dari kalik minor, pelvis renalis gabungan kalik mayor yang akan menjadi ureter, sinus renalis adalah pelebaran hilus. Oke, saya akan masuk ya. Selanjutnya adalah tentang vaskularisasi ya dari REM. Nah, vaskularisasi REN itu yang pertama adalah jadi urutannya seperti ini. Vasa arteriosa yang menuju REN adalah arteri renalis. Terus nah aorta abdominalis ini atau FL1 sampai 2 menuju ke di sini arteri renalis dextra et sinistra. Terus rumus ya anterior et posterior. Terus wait. Nah, akan masuk ke hilus. Terus itu akan ada arteri lobaris atau R primaris, nanti masuk ke piramida renalis. Terus ya masuk ke interlobari ya, interlobaris berjalan di kolumna renalis. Terus menuju arcuata. Terus menuju arteri interlobularis lagi terus masuk ke arteri afferent glomeruli ya glomerulus ya terus ke glomerulus terus nah nanti sebagai kecil darah tidak akan difiltrasi dan melainkan tetap mengalir di glomerulus menuju afferent glomeruli dan arekta berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Oke, jadi urutannya kayak gitu ya untuk yang vaskularisasi. Nah, sama juga dari sini nih. Nanti masuk ke interlobar vena, arterial vena, interlobari dan renal vein, vena cava inferior. Oke, ke vena cava inferior. Next adalah dari inervasi ya. Nah, inervasi ini sendiri adalah plexus renalis ya kan. Nah, nanti ada somatic afferent. Ada somatic afferent, terus simpatis sama parasimpatis. Nah, somatic afferent itu adalah nervis splanchnici thoracici. Terus untuk simpatis itu nervus splanchnicus major et nervus splanchnicus minor. Untuk yang parasimpatis adalah nervus vagus. Nah, nanti
plexus renalis berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, drainase limfatiki masing-masing ren bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbalis di sekeliling pangkal arteria renalis. Oke, eh, mungkin itu yang saja yang dapat saya sampaikan untuk laporan praktikum ini dari nomor 1 hingga nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.